Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam majelis yang sangat barokah ini. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wadhkur fi kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha wa kanan syarqiyya, di dalam surat Maryam ayat 16. Ayat ini menyampaikan kepada kita supaya kita belajar tentang kisah Maryam. Maryam adalah seseorang yang mengasingkan diri dan mendekatkan diri hanya kepada Allah, mengasingkan diri dari keluarganya. Untuk apa? Mendekatkan diri khusus kepada Allah, sampai dikatakan bahwa tidak pernah Maryam itu ketemu dengan yang namanya seorang laki-laki. Jadi marilah, karena ini perintah Allah, kita belajar tentang kisah Maryam supaya Allah memberkahi kita dari pelajaran yang kita pelajari pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan basmalah, bahwa Maryam ini adalah anak Imron. Imron keturunan para nabi. Kemudian Maryam ketika lahir pada saat itu Imron sudah meninggal dunia. Jadi Maryam dalam keadaan lahir anak yatim, karena dalam kandungan bapak Imron ini sudah meninggal dunia. Ya. Di dalam kandungan istri Maryam itu bernazar kepada Allah. Ya Allah, aku bernazar kepadamu supaya anakku ini menjadi anak soleh, dan aku berkhidmat untuk anakku ini untuk ke Baitul Maqdis. Sudah pasrah kepada Allah bahwa anakku ini siap menjadi anak yang soleh. Nazarnya Ibu Imron. Apa artinya? Ibu Imron ini berkeinginan mempunyai anak laki-laki yang bisa berdakwah secara luas, ya, yang bisa menyiarkan agama Islam dengan lebih teguh daripada seorang perempuan. Nah, demikian disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 36. Allah mentakdirkan lain, bahwa Ibu Imran ini melahirkan seorang anak perempuan. Rasa sedih datang di dalam perasaan Ibu Imron. Ya Allah, Engkau ciptakan anak perempuan dalam kandunganku, dan Engkau tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Demikian kata Ibu Imron, karena laki-laki dan perempuan itu adalah berbeda. Ya, bisa Ibu cek di dalam surat Ali Imran ayat 36. Alhamdulillah, Allah telah menerima nazarnya Ibu Imran, bahwa Allah mengangkat derajat Maryam
sebagai wanita yang sebaik-baiknya di dunia, yang paling soleh, yang dipuji-puji manusia sedunia sampai akhir hayat nanti. Ya. Nah, bagaimana ceritanya sampai demikian rupa Allah mengangkat derajat Ibu Maryam? Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 37 itu permohonan istri Imran diterima oleh Allah sebagai nazar. Kemudian anak ini, anak yang dilahirkan oleh Ibu Imran, dibawa berjalan ke Baitul Maqdis, menawarkan siapa yang mau membina, memelihara anak saya ini. Ya. Sampai kena undian, diadakan undian, dan undian itu ternyata jatuh kepada Bapak Zakaria. Itu masih pamannya istri Imran. Nah, jatuh kepada Bapak Zakaria. Maka Bapak Zakaria inilah yang membina, yang mendidik, yang memelihara anak Imran, yaitu Maryam. Ya. Ketika dalam pemeliharaannya, ya, Zakaria mendapatkan sesuatu yang aneh di dalam diri Maryam. Jadi Maryam itu berada di suatu mihrab. Mihrab itu suatu tempat yang tertutup rapat, ya, yang tertutup rapat, tidak bisa orang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang tertentu yang ada di rumah itu. Sehari-harinya di dalam mihrab terus. Untuk apa? Untuk melakukan pensucian diri. Kalau di dalam syariat Islam ada kata-kata ifah. Ifah itu adalah penjagaan diri, penjagaan supaya dirinya menjadi suci, ya, dari hal-hal yang mungkar, dari hal-hal yang tidak baik, dari kerusakan-kerusakan yang tidak baik di luar, ya. Jadi menjaga dirinya betul-betul, si Maryam ini menjaga dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang dusta, ya. Pada saat Maryam ini ada di tempat mihrabnya, Zakaria selalu datang mengantarkan makanan, tapi setiap mengantarkan makanan sudah ada makanan yang ada di atas meja. Maka bagaimana Zakaria katakan, "Wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Tiba-tiba datang yang kita tidak tahu siapa pengantarnya. Maka Maryam mengatakan, ya, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Begitulah, ya, jawaban Maryam atas pertanyaan Zakaria. Pada saat itu Zakaria menjadi takjub. Ya Allah, berarti ini rumah ini tempatnya, tempat mihrab ini adalah tempat yang sangat suci, ya. Kemudian Zakaria juga berdoa di tempat yang sama itu. Ya Allah, berikanlah aku seorang keturunan. Dalam keadaan aku masih sudah usia senja, sudah usia tua, dan istriku adalah mandul, ya. Kemudian Allah memberikan terkabulnya doa Zakaria bisa mengandung. Istri Zakaria yang sudah tua renta dan dikatakan mandul,
ternyata di mihrab tersebut Zakaria berdoa dan Allah mengabulkannya. Masya Allah. Jadi hikmah yang bisa kita dapatkan di sini, ya, di tempat-tempat yang suci banyak-banyaklah kita berdoa, karena insya Allah di tempat itulah Allah akan memberikan terkabulnya doa. Maka rawatlah rumah kita, jangan sampai ada kemasukan hal-hal yang tidak baik di rumah kita, sehingga Allah memberikan karunia-Nya di rumah kita. Walaupun rumah kita seperti itu keadaannya, namun karena penghuninya adalah calon-calon penghuni surga, mudah-mudahan malam-malam kita berdoa, Allah mengabulkan doa kita. Demikian yang bisa kita ambil dari kisah Zakaria bersama Maryam. Jadi surat-surat yang menyangkut tentang kisah Maryam itu ada di surat Ali Imran dan ada di surat Maryam sendiri, ya. Kemudian kita masuki pada surat Maryam. Tadi kita bercerita tentang Maryam yang ada di surat Ali Imran. Sekarang kita masuk pada kisah Maryam yang ada di surat Maryam. Surat Maryam ayat 17 sampai 18. Ayat 17 sampai 18. Ketika Maryam di dalam mihrab, selain Allah mendatangkan makanan dan minuman seperti yang tadi saya ceritakan, datanglah di sini seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu adalah malaikat yang menyamar sebagai laki-laki sempurna, yang bagus, yang sopan. Ketika sang laki-laki ini, malaikat yang menyamar laki-laki ini menyibakkan tirai mihrabnya Maryam, Maryam langsung berdetak hatinya, ketakutan. Ya Allah, ya, kok ada laki-laki? Siapa ini? Kemudian Maryam mengatakan, Inni a'udzu birrahmani minka in kuntum taqiyya. Ya. Aku sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Zat yang Maha Pemurah. Ya, apakah kamu orang yang bertakwa? Pada saat itu diceritakan oleh beberapa ulama yang saya baca bukunya, itu malaikat sampai dig-digan, kayak mundur-mundur ke belakang, ketakutan dengan apa yang disampaikan oleh Maryam. Aku takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Apa kamu orang yang bertakwa? Ya, seperti tidak percaya diri. Kenapa aku ketemu dengan laki-laki? Nah, kemudian kemudian Jibril menyampaikan siapa saya, siapa identitas saya. Saya ini adalah utusan Allah yang akan memberikan berita kepadamu bahwa kamu akan melahirkan seorang anak yang soleh. Masya Allah. Jawaban Maryam bagaimana? Ya Allah, aku ini bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak, sedangkan satu orang pun tidak pernah menyenggol aku, laki-laki manapun tidak pernah aku disenggol olehnya. Apa mungkin aku bisa mempunyai seorang anak? Maka malaikat di sini mengatakan, kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Kalau Allah menghendaki, semua menjadi hayyin, mudah. Ya. Allah berfirman, atau kalau di dalam kata-kata letternya,
rabbuka huwa alayya hayyin, Tuhanmu berkata bahwa dia adalah, ya, bagi Allah adalah mudah. Mau menciptakan seperti apapun bagi Allah adalah mudah. Maka ya disebutkan dalam surat Maryam yang seperti itu, Maryam ayat 21, kemudian Maryam menjadi lebih tenang. Ya. Sekarang kita bercerita tentang proses melahirkannya. Tidak sampai di situ cerita Maryam. Sekarang proses melahirkannya, pada saat kandungan ini sudah mulai kontraksi, ya, maka Maryam mengasingkan diri di suatu tempat yang sepi, ya. Maryam bersandar di pepohonan. Pada saat itu yang paling masyhur adalah pohon kurma, ya, karena di Arab pohon kurma. Kemudian rasa sakit yang bertambah sakit, dan pikiran Maryam, ya Allah, kalau lahir bayi ini tentu aku akan dicela banyak orang, aku akan dikata-katakan banyak orang. Itu menjadi perasaan beban yang sangat berat sekali bagi Maryam. Sampai diterangkan di dalam ayatnya, Maryam mengatakan, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum peristiwa ini. Saking takutnya Maryam, kalau aku mati sekarang pasti tidak ada masalah di dalam agamaku, aku tidak akan difitnah, dan aku menjadi orang yang sempurna dalam agamaku. Rasa ketakutan itu demikian rupa sampai Maryam mengatakan demikian. Masya Allah, ya, orang suci kemudian mau melahirkan dalam keadaan sakit, ada perasaan takut yang demikian rupa. Wajar kalau mengatakan hal demikian, ya. Kemudian di dalam surat selanjutnya, surat Maryam ayat 25, ya, Maryam mendapatkan karomah dari Allah. Seperti apa itu? Perintah Allah supaya menggoyang-goyangkan pohon yang disandari itu tadi, yaitu pohon kurma. Goyang-goyangkanlah, akan jatuh kurma-kurma yang sudah matang. Masya Allah. Kemudian Allah juga berfirman melalui malaikat Jibril, di bawah kakimu ada sumber air yang bisa engkau minum. Masya Allah. Ini adalah sebuah karunia, sebuah karomah yang Allah berikan kepada Maryam. Ya, Maryam akhirnya menjadi nyaman dengan keadaannya yang semula sakit menjadi sehat. Kemudian Maryam menjadi percaya diri bahwa bila mana aku nanti ketemu dengan kaumku, pasti nanti aku akan dilindungi oleh Allah. Ya, ini sudah dirasakan Maryam. Maka di dalam ayat selanjutnya, yaitu Maryam ayat 26, di sini dikatakan, ya, Maryam, bernazarlah supaya kamu tidak berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Dengan siapapun jangan bicara. Ya, Maryam bertekad untuk menemui kaumnya dan tidak berbicara satu kata pun, ya, kepada kaumnya, di mana kaum itu mencaci maki. Coba kalau kita bayangkan kita ini orang suci difitnah pezina, seperti apa rasanya, ya. Nah, namun karena Maryam, kembali tadi masalah tadi, ya, karena Maryam sudah yakin bahwa Allah pasti menolongnya, maka Maryam tidak merasa minder, tidak ada rasa takut menghadapi kaum yang mencaci maki seperti itu. Caci makinya luar biasa di dalam surat Maryam
ayat 28 di sini disampaikan, wahai Maryam, kamu itu adalah saudaranya Harun. Harun adalah keturunan Nabi dan ibumu bukanlah seorang pezina. Mengapa kamu berbuat yang serong seperti ini? Semuanya tidak percaya jika Maryam sampai mengandung dan melahirkan seorang anak. Maryam tidak berkata, Maryam hanya menunjukkan ya gini, apa maksudnya, ajaklah omong kepada anak. Kemudian Maryam ini ya diam saja dan kaumnya mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa berbicara pada bayi yang baru lahir? Apakah ia bisa berkata-kata? Gimana mungkin? Tapi itu tadi Allah mengatakan, kalau Allah menghendaki, hayyin, mudah bagi Allah, mudah bagi Allah. Maka berkatalah bayi Maryam yang digendongnya itu tadi, qala inni abdullah, ya, saya ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab, aku telah diberikan kitab, ya, berupa kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan sebagai nabi. Demikian yang dikatakan, disebutkan dalam surat Maryam ayat 30 ya. Jadi dalam pelajaran yang kita telah pelajari tentang kisah Maryam ini, yang sangat penting adalah bahwa Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Nabi Isa adalah sebagai utusan Allah. Maka kalau ada kaum Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita semua telah diberi petunjuk Allah dengan keimanan yang benar, yaitu mengakui bahwa Isa bukanlah Tuhan ya. Kemudian kisah yang bisa kita ambil dari cerita ini, terutama bagi ibu-ibu sekalian, kalau menginginkan anaknya menjadi solih, menjadi solihah, pasti diawali oleh diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Buatlah diri kita menjadi yang solih, buatlah kita menjadi yang taat kepada Allah, ya, yang dekat kepada Allah. Insya Allah atas kemudahan Allah, anak yang kita lahirkan menjadi anak yang solih dan solihah. Jagalah diri kita dari fitnah-fitnah yang datangnya dari lelaki. Misalnya ibu sekalian, jangan menerima tamu ketika tamu itu adalah laki-laki dan kita dalam keadaan sendiri. Ini akan mengundang fitnah ya, godaannya akan besar. Jangan katakan tidak bisa menerima tamu bila mana kita dalam keadaan sendirian. Juga diantaranya mungkin kita mungkin tidak bisa lah seperti Maryam dalam mihrab yang seperti itu, tidak bisa. Terus bagaimana kita mencontohnya? Diantaranya sempurnakan pakaian jilbab kita ya. Jilbab kita sempurnakan, jangan pakai kudung yang mungil-mungil ya, yang seperti remaja-remaja sekarang ini. Istilah kalau saya penjual kudung spot, namanya kudung spot, dipakai oleh ibu-ibu, semua tubuhnya kelihatan ya, bentuk tubuhnya kelihatan. Hindari itu supaya tidak mengundang fitnah. Juga di dalamnya ada bagaimana hikmahnya supaya kita berhati-hati dengan lawan jenis. Kalau memang itu lawan jenis, jangan dekat-dekat. Jika bekerja, berbicara jangan terlalu dekat ya, bergaul jangan terlalu dekat, dan yang lain-lain. Mungkin sampai kepada salaman barangkali masih susah untuk menjalankan salaman sesama muhrim saja ya, tapi kita coba untuk bisa bersalaman dengan hanya pada muhrimnya saja ya.
ini juga membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Maryam, walaupun tidak sesempurna Ibu Maryam yang dikisahkan di dalam surat Maryam. Demikianlah ibu-ibu sekalian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita masih remaja, cobalah anak-anak kita dinasihati dengan nasihat yang baik-baik, sehingga keturunan kita menjadi keturunan yang solih dan solihah. Demikianlah yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.